Alfian tertunduk lesu di bangku. Dengan masih memakai baju operasinya, dia nampak menunduk sambil memegangi kepalanya. Semua orang sudah pergi, kini hanya tinggal dirinya dan Aisyah yang duduk di sampingnya. Aisyah terdiam, sesekali melihat Alfian yang masih nampak terpukul. "Terima kasih, sudah membuat keluarga pasien mengerti," ucap Alfian tiba-tiba masih dengan menundukkan kepalanya. Aisyah terdiam. "Ini operasi pertamaku yang gagal. Ini kali pertama pasien meninggal di meja operasiku. Aku sudah berusaha semampuku," ucap Alfian dengan suara bergetar. Aisyah masih mendengarkan. Anak itu masih remaja. Dia masih sangat muda. Alfian tampak bersedih. Aisyah merasa sedikit iba. Suaminya terlihat merasa sangat bersalah. Aisyah akan membiarkannya. Mendengar segala curahan hati sang suami, berharap bisa mengurangi beban di hatinya. Alfian masih terdiam menundukkan kepalanya. Aisyah lalu melihat beberapa helai kertas di samping suaminya. Aisyah mengambilnya. Dia lalu ingat jika kertas yang kini sudah lecek itu adalah kertas yang tadi pagi dibaca terus oleh sang suami. Aisyah mencoba membacanya. Walaupun dia tahu dia tak akan mengerti dengan banyaknya istilah medis di sana, namun ada satu bagian yang akhirnya dia tahu jika pasien dioperasi karena penyakit kanker yang sudah pada tahap akhir. "Dia kanker usus," ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah mengangguk, sambil menyimpan kembali kertas itu di tempatnya. Keduanya terdiam beberapa saat. "Sebaiknya kita pulang sekarang," ajak Aisyah. Alfian terdiam sejenak lalu melihat Aisyah di sampingnya sambil mengangguk. Beberapa saat kemudian, keduanya berjalan hendak menaiki lift menuju basement. Saat menunggu lift, keduanya kaget melihat ibu tadi berjalan menghampiri keduanya dengan dipapah oleh dua orang di sampingnya. "Maafkan saya, Dok," ucap ibu itu sambil menangis. "Saya salah, telah menyalahkan dokter. Saya yang bersikeras agar anak saya dioperasi. Padahal dokter sudah mengingatkan saya jika operasi mungkin saja tidak akan berhasil." Ibu itu kembali menangis terseduh. Alfian segera memegang tangan si ibu. "Tidak apa-apa. Saya mengerti kesedihan ibu. Saya baru sadar jika mungkin ini adalah jalan terbaik untuk anak saya. Dia tidak akan merasa kesakitan lagi. Sekali lagi maafkan saya." Alfian mengangguk. Si ibu lalu melihat Aisyah. "Terima kasih juga sudah mengingatkan saya." Aisyah mengangguk kemudian memeluk si ibu dengan erat. "Semoga anak ibu husnul hatimah," bisik Aisyah. Alfian termenung tidak bisa tidur. Kejadian hari ini sangat melelahkan baginya walaupun sebenarnya ada pula yang menyentuh hatinya. Tentu saja karena Aisyah, lagi-lagi istrinya itu menunjukkan kelebihan dan keistimewaannya. Dengan sekali ucapannya Aisyah bahkan bisa membuat orang tersadar dari kemarahannya. Dirinya beruntung. Benar kata ibunya jika sebenarnya dirinya beruntung mendapatkan Aisyah. Wanita itu terlalu istimewa baginya yang hanya seorang pria biasa minim ilmu dan penuh dosa. Alfian kaget mendengar suara sesuatu terjatuh di dapur. Dia segera bangkit dari tidurnya, lalu berjalan keluar kamar. Aisyah nampak sedang membungkuk memunguti sesuatu membelakangi Alfian yang baru datang. "Ada apa? Saya tidak sengaja menjatuhkan gelas. Apa kamu terluka?" Aisyah terdiam. Alfian akan menghampiri istrinya, namun diurungkannya. "Kamu tidak memakai kadarmu," ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah yang memang nyatanya tidak memakai cadar hanya mengangguk kecil. Alfian langsung membalikkan badannya, seakan tahu jika istrinya pasti akan merasa kesusahan tanpa cadar di wajahnya. Aisyah berdiri, melihat suami yang membelakangi dirinya. Membuatnya leluasa untuk membersihkan pecahan gelas di bawahnya. "Au!" Aisyah memekik kesakitan. "Ada apa?" tanya Alfian kaget masih membelakangi istrinya. Aisyah melihat telapak kakinya yang sakit, rupanya dia menginjak pecahan gelas yang kecil. "Ada apa?" tanya Alfian lagi penasaran. "Saya menginjak pecahan gelas." Alfian terlihat sangat khawatir. "Di mana kadarmu? Aku akan mengambilnya. Setelah itu aku akan mengobati lukamu."
Di kamar, Alfian segera berjalan menuju kamar istrinya. Segera mencari kain yang biasa dia lihat untuk menutupi wajah istrinya. Setelah menemukannya, dia segera memberikannya pada Aisyah yang berdiri membelakanginya. Cepat pakailah, aku akan mengambil kotak obat. Alfian mengambil kotak obat di bawah rak TV. Aisyah selesai memakai cadar. Dia berjalan menuju sofa karena Alfian memanggilnya ke sana. Angkat kakimu, aku akan melihat lukanya. Aisyah tampak ragu, lalu kemudian dia mengangkatnya pelan ke atas sofa. Alfian mengamati kaki istrinya tanpa ia sentuh. Ia yang mulanya istrinya terluka dan berdarah kaget karena nyatanya istrinya hanya tertancap pecahan gelas yang kecil. Dan dia tahu jika itu justru lebih sakit lagi. Kakimu tertancap pecahan gelas yang sangat kecil, harus segera dicabut. Aisyah terdiam. Alfian mencari pinset kecil di dalam kotak obat. Aku harus memegang kakimu, ucap Alfian ragu-ragu sambil melihat istrinya. Biar aku saja, jawab Aisyah sambil meminta pinset di tangan suaminya. Alfian memberikannya. Saking kecilnya pecahan gelas itu. Alfian melihat Aisyah kesusahan mencabut pecahan kaca kecil itu. Biarkan aku membantumu. Aisyah nampak terus mencoba, namun tetap tak bisa. Nanti pecahan kaca itu akan semakin masuk ke dalam, ucap Alfian membuat Aisyah kaget hingga langsung melihat suaminya. Karena itu biarkan saya membantumu. Alfian meminta pinset di tangan istrinya. Aisyah akhirnya memberikannya walaupun dengan ragu. Alfian lalu mengambil senter di laci lemari. Lalu memberikannya pada Aisyah, memintanya untuk memegang senter sementara dia akan mencabut pecahan kaca itu. Alfian duduk kembali di sofa. Dia lalu meminta Aisyah menyimpan kakinya di atas pahanya. Aisyah langsung menggelengkan kepalanya. Alfian lalu mengambil bantal sofa dan menyimpannya di pahanya. Dengan begitu akhirnya Aisyah mau menyimpan kakinya di sana. Alfian dengan ragu memegang kaki istrinya, walaupun tampak sangat terlihat jika Aisyah sangat risih. Alfian terus mencoba mencabut pecahan kaca itu dengan bantuan cahaya dari senter yang Aisyah pegang. Akhirnya pecahan kaca yang sangat kecil itu tercabut, membuat keduanya lega. Aisyah langsung menurunkan kakinya. Terima kasih, lain kali tolong lebih hati-hati, ucap Alfian sambil menatap wajah istrinya. Jangan terluka lagi di bagian lainnya. Karena aku akan kesusahan mengobatinya. Aisyah terdiam sejenak lalu berdiri kemudian berjalan meninggalkan suaminya. Aku akan terus memperbaiki diri. Hingga wajahmu dan tubuhmu kamu halalkan untukku. Alfian berdiri sambil melihat istrinya. Aku akan memenuhi seluruh kewajibanku sebagai suami. Hingga kau akan datang padaku dengan seluruh hakku. Aisyah menghentikan langkahnya. Seandainya Anda tahu jika saya pernah mendatangi Anda dengan seluruh hak Anda pada tubuh ini.